Pengadilan Tinggi Ambon membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arief Nasution buntut kerusuhan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mahkamah Agung mengatakan Rasman tidak bisa praktik di pengadilan usai putusan itu. Membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arief Nasution yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 2 November 2015, demikian bunyi penetapan yang diterima Gakorpan News, Kamis, 13 Februari 2025. Penetapan pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat terhadap Rasman itu ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Arozi Duhuwaru. Penetapan pembekuan berita acara tersebut dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu. Pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat itu dikeluarkan atas pertimbangan adanya sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat oleh Kongres Advokat Indonesia. Rasman diketahui mendapat sanksi karena melanggar kode etik advokat. Dengan adanya pemberhentian tersebut, Rasman kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat. Selain itu, dalam surat penetapan itu telah mempertimbangkan adanya kegaduhan yang dilakukan Rasman di PN Jakut yang dianggap merendahkan citra pengadilan. Bahwa telah terjadi kegaduhan dilakukan oleh saudara Rasman Arief di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dalam perkara nomor 1057, PID, B. 2024 PN Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra, marwah, dan wibawa pengadilan. Bunyi pertimbangan penetapan Ketua PP Ambon tersebut. Ya, saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Pradi Bersatu. Besok, melalui teman-teman media semua ini, saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu, Bapak Ketua Umum, Bapak Zeprin Boykanu, Doktor, dan Sekjen Bapak Adi Dermawan Dipa Kusuma, SA, untuk datang diperiksa secara organisatoris terkait etik dan lain-lain di kantor DPN Pradi Bersatu di Pantai Indah Kapuk. Nanti undangannya akan saya sampaikan. Selain Rasman, pengacaranya, M. Firdaus Oiwobo, juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharsono. Pembekuan berita acara tersebut dilakukan karena Firdaus dianggap melanggar sumpah advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat dalam sidang terdakwa Rasman di PN Jakut. Rasman tak bisa praktik advokat di pengadilan. MA menyatakan Rasman dan M. Firdaus kini tidak lagi bisa menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan setelah pembekuan sumpah advokat tersebut. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Rasman Arief Nasution dan saudara M. Firdaus Oiwobo, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktik di pengadilan, kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari. Pembekuan berita acara sumpah dari Rasman diambil melalui penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sementara penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten menjadi dasar pembekuan dari berita acara sumpah M. Firdaus Oiwobo. MA mengatakan keputusan itu diambil sebagai langkah menjaga wibawa pengadilan. Berdasarkan telaah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat dan berdasarkan telaah atas tindakan dan perbuatan dari dua advokat tadi, jadi menyikapi hal tersebut untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama saudara Rasman Arief Nasution dan M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan, kata Yanto. Sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan, membekukan itu bukan berarti mencabut.
Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW dari Sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Iya Pak. Benar kan, Mat? Benar Pak. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Razman gitu? Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Razman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya, katanya saya memalsukan surat dan ijazah. Dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasusnya. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya,
kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di pengadilan negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengedik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Jelas ya? Tolong dikoreksi, Pak. Supaya tidak tambah malu kita. Yang terakhir, di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih, contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara, tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profesi advokat sehingga saya muncul kegaduhan, kenapa perginya ke sana? Saya kan bukan pengacara. Kalau saya pengacara di situ, saya tidak jadi terdakwa. Dan saya pasti pakai baju toga. Kenapa saya mau pakai baju toga kemarin? Karena saya komplain. Tapi kan juru bicara Mahkamah Agung ngomong begini. Dia bilang, kan ditanya wartawan, Rasman katanya mau pakai baju toga, dijawab tidak boleh pakai baju toga. Saya buktikan di PN Jakarta Selatan, Tony Budijaya pakai toga. Dia terdakwa, dia pengacara. Nah, jadi ini koreksi total buat kita semua. Saya berharap ini dikoreksi. Biarlah besok organ ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri. Kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saya nggak nangis kok mendengarkan surat bahasa dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Mulai tanggal diterbitkannya surat pembekuan bas sudah tidak bisa lagi, sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai pengacara. Apabila Firdaus atau Rasman misalnya menandatangani surat kuasa atas nama klien untuk membela dimanapun termasuk di pengadilan, maka surat kuasa tersebut batal demi hukum. Selama surat bas belum dicabut, maka harus berhenti atau dinonaktifkan sementara sampai ada satu keputusan yang menentukan apakah produk yang dibekukan tersebut tidak berlaku atau tidak dapat digunakan lagi.
status sampai berapa boleh intinya bukan. Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih, istilah tendensius. Dibekukan karena dia naik meja kan. Kalau itu berkaitan dasar hukumnya kayak contempt of court, sidangkan dulu contempt of court-nya dong. Kalau udah ada putusan pengadilan tentang contempt of court, pelanggaran saya terhadap kegaduhan yang ada di persidangan, barulah saya dieksekusi. Itu pun melalui proses, ada sidang etik, ya kan? Ditanya dulu saya, kenapa suruh naik meja, sengaja atau tidak, menginjak-injak atau naik jalan. Kan beda, kalau menginjak-injak kan begini. Kalau gua kan ini kan spontan megang handphone, gua naik karena klien gua lagi dianiaya di depan. Versi mereka tidak menganiaya, versi gua sebagai pengacara aniaya. Ayo, gua punya dalil hukum. Mana mungkin kemarin itu ke Mahkamah Agung itu hanya pamer doang, pasti nggak diterima. Paling juga sampai di tangganya pakai jubah segala. Aduh, malukan kau Firdaus. Dari situ aja dia sudah harus sadar bahwa sebenarnya karir mereka sudah berakhir. Sudah berakhir karir mereka, gitu loh. Advokat adalah profesi yang mulia, yang dilindungi undang-undang. Namun bukan berarti seorang advokat bisa seenaknya di ruang persidangan. Polemik ini berawal dari kericuhan di ruang sidang yang melibatkan Rasman dan Firdaus. Peristiwa itu terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari. Saat itu Rasman, yang duduk sebagai terdakwa, berteriak ke arah hakim hingga menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Saat kericuhan itu terjadi, Firdaus, yang bertindak sebagai pengacara Rasman, kemudian tertangkap kamera berdiri di atas meja ruang sidang. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun telah melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri buntut kericuhan tersebut. Yanto mengatakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten perihal pembekuan sumpah advokat Rasman dan Firdaus harus dipedomani oleh seluruh pengadilan di bawah MA. Pimpinan MA juga meminta seluruh hakim untuk tidak gentar terhadap intimidasi saat memimpin rapat. Pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial. Tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan, tutur Yanto. Pengadilan Tinggi Ambon. Artinya tidak ada dampak hukumnya pembekuan ini. Segeralah mikir Rasman pulang kampung, Firdaus juga pulang kampung, dan kalau kurang uang, cincin si Firdaus mungkin bisa digadaikan di pasar impres. Mungkin masih laku, misalnya satu cincin 5.000 perak satu gitu loh.